kami dan dibantu oleh Mas Sopil nanti Pak Haji ya sebagai host. Izin saya berada di sebelah sih cuma karena pakai headset takutnya nggak kedengaran. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak Haji waktu kami. Semua beli. Terima kasih Ibu Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali bisa hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada ini paling tidak memberikan nilai manfaat untuk kita, untuk anak didik kita, untuk bangsa dan negara kita. Baik, saya bersyukur teman-teman sudah mulai banyak yang aktif, mungkin berkonsultasi terkait dengan beberapa karyanya yang perlu kita sikapi bareng. Dan memang ketika di publikasi ilmiah ini tantangannya cukup berat, terutama bagaimana teman-teman mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang ada, baik itu masalah pembelajaran, atau bahkan masalah kita sendiri terkait di penulisan, ini seringkali ada kendala. Baik, saya masih ingin teman-teman untuk bisa mengajukan tulisan-tulisannya mungkin untuk kita sikapi bareng. Saya ingin hari ini teman-teman yang mau tampil silakan. Pak Ibrahim mungkin. Bagaimana Pak Ibrahim? Ya, suaranya belum kedengaran Pak Ibrahim. Halo Pak Ibrahim. Ya, suaranya belum dengar Pak Ibrahim. Oke, dicek-cek dulu Pak Ibrahim. Oke, Pak Ajis, silakan Pak Ajis. Bisa ditampilkan Pak Ajis sambil nunggu Pak Ibrahim nyiapin share screen dulu Pak Ajis. Saya biar dengar suaranya Pak Ajis. Ini suaranya Pak Ajis ini mahal sekali ini. Iya. Silakan. Halo Pak Ajis, Pak Abdul Aziz, orang Sumbawa. Iya, speakernya belum dihidupin Pak Ajis, masih di mute. Nah, di mute lagi. Iya, halo Pak, ada speaker sampai kedengaran begitu mendengar Pak. Oke, sekarang dengar Pak. Ya, suaranya Bapak kedengaran sekali sampai di sini. Halo, silakan Pak Abdul Aziz. Gimana Pak, suaranya Bapak kecil di sini Pak, bisa kedengaran saya. Oke, teman-teman dengar suara saya? Dengar. Dengar Pak Haji. Dengar Pak Haji, dengar. Nggak ada speaker ini Pak. Oh, nggak ada speaker. Ya. Headset, nggak ada Pak Haji, headset. Headset. Kita cari headset dulu Pak. Iya, oke. Biar dengar suaranya Pak Ajis nih, jauh-jauh dari Sumbawa nih, nggak pernah dengar suaranya ini. Halo, silakan Pak Ibrahim sudah bisa, atau Bu Nurjana. Bagaimana Bu Satria? Tulisannya sudah selesai Bu Satria, perbaikannya? Ya. Nanti saya kirim Pak, lagi sedikit. Oke. Ya, silakan yang mau tunjukkan. Pak Yusrila, halo Pak Yusrila, mungkin mau ditunjukkan karyanya? Iya Bapak. Ya, bisa share screen Pak Yus. Iya, saya coba Bapak.
Cara bagaimana? Pak Aji boleh tanya sambil menunggu Pak Yus? Oke, silakan Bu. Saya galau sekali di bab 3 nih Pak Aji, di metode penelitian, terutama ketika di bagian analisis data itu untuk pengkategoriannya itu Pak Aji Ya. kurang aktif, cukup aktif yang seperti itu. Kemudian itu bebas terserah kita ya Pak Aji, ataukah harus ada dasar kayak kajiannya gitu, dasar teorinya itu tentang pengklasifikasiannya itu Pak Aji, atau bebas terserah Baik. kita? Jadi untuk pengklasifikasian yang pertama kita menggunakan cara yang kita gunakan kemarin, Bu. Boleh. Yang kedua, kalau Bu Ami mendapatkan kajian, artinya bukan kajiannya, Bu Ami mungkin mendapat buku, saya lihat di metode penelitian Prof. Agung Gede Agung, itu ada yaitu pembagian itu. Tapi kita tidak harus ini, biasanya ada pembagian di sana itu sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang gitu. Itu bisa misalkan bahasa itu dirubah menjadi sangat tinggi, tinggi, ya, sedang, kurang, sangat kurang, itu bisa. Jadi Bu Ami bisa menggunakan, kalau dapat buku penelitian tentang klasifikasi silakan, ya. Tapi ketika tidak bisa mendapatkan klasifikasi, maka kita harus merubah ke dalam klasifikasi sendiri, dan itu diperbolehkan, Bu. Dan cara-cara yang saya gunakan tadi itu penilai selalu mengatakan ini original gitu. Ya, Pak Haji. Kenapa? Karena kita menghitung sendiri, mulai skor maksimum, skor minimum kita tetapkan sendiri. Ya, dari penskoran yang kita buat, kemudian kita coba skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa, kemudian kita bisa mencari intervalnya. Itu kita bisa menggunakan cara-cara itu, Bu. Jadi untuk pengintervalannya, pengkategorian itu diserahkan sepenuhnya kepada peneliti, tidak harga kuburan. Jadi nggak usah ada kajian yang mendukung, Bu. Iya, makasih Pak Haji. Iya, oke. Oke, silakan Pak Yuswila. Ya, ya, terima kasih Pak Haji. Ini judulnya upaya meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode eklektik, siswa kelas 7A semester ganjil di MTS Negeri 3 Lembata, tahun pelajaran 2021-2022. Oke, mantap. Judulnya boleh masuk. Ini latar belakangnya. Ya. Ini rumusan masalahnya. Oke, masuk. Tujuan umum dan tujuan khusus. Oke, masuk. Manfaat penelitian. Oke, masuk. Bab 2-nya. Ya, itu kajian teori dihapus, Pak. Oh, iya. Yang A itu langsung aja teori belajar. Iya, Pak. Iya, A itu Pak. Teori belajarnya apa?
Itu bisa Bapak mulai dari pengertian belajar, Iya Bapak, ini kemudian belum hasil belajar, ya. yang teori belajar ini belum saya isi, aktivitas belajar Ya, juga oke. belum. Oke, aktivitas belajar itu B, Pak. Kalau Bapak gunakan itu. Ini B Bapak. B. Oke, C-nya hasil belajar. Oke, nanti dilengkapi, Pak. Iya Bapak. Terus, Hasil belajar. D metode pembelajaran. D-nya metode pembelajaran. Oke, betul. Habis E D-nya eklektik ya. eklektik, iya Bapak. Oke, oke. Terus, Pengertiannya. Habis E langkah-langkah Oke. pembelajaran eklektik. oke, boleh. Penelitian relevan, oke. Ini F, G. Ini G. Ini belum saya perbaiki. Kerangka berpikir juga belum. Oke, nanti dilengkapi, Pak. Jadi kerangka berpikir, Bapak nggak usah bingung. Yang Iya, paling Bapak. gampang kerangka berpikir itu Bapak membuat bagan itu, Pak. Iya Ya. Bapak. Sehingga dibuat bagan itu kan ada kan sebelum penelitian, pada saat penelitian, sudah penelitian, gitu ya. Iya Bapak. Ya, bagan aja gunakan, Pak. Ya, nanti tinggal isinya disesuaikan. Yang ketiga itu menggunakan model pembelajaran eklektik gitu ya, metode pembelajaran eklektik gitu. Oke, terus Pak, hipotesisnya. Oke, nanti itu lihat bagan yang ada di PowerPoint itu, Pak. Iya Bapak. Oke. Ya, itu lihat di PowerPoint nanti, Pak. Iya, Bapak. Hipotesisnya, Pak. Nah, Ini eklektiknya mana, Pak? Eklektik mana? Metode Metode- gramatikal itu. iya metode eklektik kan yang campuran itu Bapak. Jadi ini yang masukkan yang gramatikal tarjamah. Iya, jadi Bapak nggak boleh lepas dari eklektiknya, Pak. Jangan diganti dengan istilah gramatikal. Oh iya Bapak. Ya, karena Bapak di atas itu sudah eklektikal. Nanti kan orang itu akan tahu eklektikal itu apa, gitu ya. Iya Bapak. Eklektik itu akan tahu, gitu ya. Oke. Kalau ini, Dan kalau saya sebenarnya hanya untuk mengetahui hasil belajar siswa Bapak. iya tetap Pak. Jadi eklektika itu nanti kan hasil eklektika Bapak ukur dengan tes hasil belajar, tahu hasil belajar siswa. Iya Bapak. Ya, kenapa Bapak masukkan minat belajar? Gitu. Padahal di judul Bapak nggak ngangkat minat belajar. Iya. Iya, jadi tolong kita konsisten ketika di judul tidak ada minat belajar, hanya hasil belajar, Bapak konsentrasi di hasil belajar saja. Sehingga Bapak jangan mencari susah di kita. Kenapa? Judul kita sudah jelas, rumusan Bapak sudah jelas. Ya. Bapak hanya ngangkat yaitu eklektikal. Iya Bapak. Sehingga bagannya tolong dilihat nanti Pak, bagan yang ada di kerangka berpikir. Iya Bapak. Ya. Oke, terus dulu Pak, nanti saya tunjukkan bagian kerangka berpikirnya. Oke, hipotesisnya Pak. Hipotesis tindakan. Ini masih ini. Belum saya rubah. Iya, Bapak di hipotesis tindakan nggak usah bingung, karena apa? Di hipotesis Ini tindakan nanti kita saya sudah ada. macam ATM. Iya, tinggal main aja di sana ya. Iya Bapak. Oke, Bapak tutup dulu, saya tunjukkan bagaimana membuat bagannya, Pak. Iya Bapak. Kerangka berpikir Bapak biar nggak kacau nanti. Iya Bapak. Ya, silakan di close dulu. Stop share ya Pak. Stop share. Ya, stop share. Stop. Share-nya di stop. Oh, iya. Sudah Bapak.
Jadi Pak, ketika Bapak bingung Pak Yus untuk membuat kerangka berpikir dalam bentuk deskriptif, ya, Bapak buat saja tabel atau bagan semacam ini. Jadi Bapak buat bagan ini, nampak Pak Yus? Kelihatan ya bagannya ya. Jadi ini kondisi awal, Pak Yus tinggal nyatakan ada pada saat kondisi awal itu apa? Guru belum menerapkan pembelajaran aktif atau menerapkan model pembelajaran yang menarik. Boleh saja tulis guru belum menerapkan eklektikal. Ya, hasil belajar siswa rendah. Jadi bagan ini, tolong teman-teman Pak Yus, dilihat bagannya Pak Yus ya di laptopnya. Jadi bagan itu menggambarkan kerangka berpikir itu memberikan gambaran kita bagaimana memilih model itu untuk kita terapkan. Jadi ada kondisi awal, ada tindakan. Tindakannya apa? Pak Yus mengambil tindakan apa? Metode elektrikal. Ya kan Pak Yus? Halo Pak Yus. Pak Yus menggunakan model eklektikal, metode eklektikal. Eklektikal ini rencananya Pak Yus akan melaksanakan 2 siklus. Ya, siklus 1 dan siklus 2. Setelah pembelajaran dilaksanakan 2 siklus, maka harapannya Pak Yus apa? Hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab ini meningkat. Nah, hasil belajar bahasa Arab ini adalah kondisi akhir, artinya kondisi setelah siklus. Di akhir pembelajaran, nanti hasil belajarnya meningkat. Jadi Pak Yus nggak usah bingung keluar dari eklektikal, kok muncul gramatikal dan lain sebagainya, nggak usah bingung. Dia melihat ada 2 orang yang kayak gini di kerangka berpikir, tolong kerangka berpikir kita sederhana saja kok. Ya, kondisi awal guru belum menerapkan pembelajaran eklektikal itu misalkan. Kemudian hasil belajar siswa masih belum bagus atau rendah. Nah, maka Pak Yus perlu membuat tindakan. Tindakannya apa? Yaitu pembelajaran metode eklektikal. Metode eklektikal Pak Yus akan gunakan berapa siklus? Ya, karena 2 siklus nanti ada siklus 1, siklus 2. Akibat dari siklus 2 ini apa? Yaitu hasil belajar mata pelajaran bahasa Arabnya meningkat. Hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab yang meningkat ini yang disebut kondisi akhir. Halo? Halo Pak Yus? Sehingga Pak Yus ketika membuat hipotesis juga nggak sulit Pak Yus. Apa? Tinggal ngambil aja yang di tengah ini. Penerapan model. Penerapan metode eklektikal yang Pak Yus pilih. Halo Pak Yus? Ya. Penerapan metode pembelajaran metode eklektikal dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab di kelas berapa MTS, kelas berapa, semester berapa, MTS apa. Itu Pak Yus. Halo Pak Yus. Bisa dipahami Pak Yus? Halo Pak Yus, bisa dipahami? Halo Pak Yus, bisa dengar suara saya Pak Yus? Oh, iya bisa Bapak. Ya bisa dipahami Pak Yus? Iya insya Allah bisa Pak. Oke, jadi itu Pak Yus, nanti Pak Yus silakan diperbaiki, dilengkapi, nanti kirim ke WA saya Pak Yus, sehingga kalau kurang-kurang saya bisa nambahin Pak Yus. Iya Pak Haji. Oke, bab 3 bisa dipahami Pak Yus? Bab 3-nya masih proses juga Pak. Oke, baik, saya tunggulah. Ya. Iya Pak. Oke, jadi tolong teman-teman
Jadi di proses menunggu itu kalau kita diamkan juga akan semakin panjang. Kenapa? Ketika teman-teman nunggu, tidak segera disampaikan, tidak dikonsultasikan, maka yang terjadi apa? Semakin jauh ketinggalan kita. Itulah kenapa saya coba teman-teman, saya kasih waktu mencoba untuk apa? Kita bangun perbaikan-perbaikan. Oke, terima kasih Pak Yus. Saya tunggu rancangan berikutnya Pak Yus. Pak Juber. Ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih sama-sama Pak Yus. Pak Juber, halo Pak Juber. Ini kemarin sehari nggak ada suaranya Pak Juber ini. Halo Pak Juber. Iya. Siapa Pak Supian mau ditanyakan? Saya nyimak dulu, Pak. Oke, Pak Juber, nyimak Ya. terus. Ya, ayo. Bu Farida. Bu Rida. Iya. Silakan Pak Rida. Bu Rida, kok Pak Rida. Ya Pak Haji, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dulu Pak Haji. Halo. Ya, ya Kenapa, Pak Bu? Haji. Ya, sebentar saya share. Iya. Ini Pak Haji dari bab 1 Pak Haji. Oke. Ya Pak Haji, dari latar belakang. Judulnya, bentar Pak Haji. Penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi hukum bacaan, mat lazim muhafaf kilmi, musaqal kilmi, musaqal harfi, dan muhafaf harfi untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 92 semester 1 MTS Negeri 1 Sumbawa tahun pelajaran 2021-2022. Oke, masuk. Masuk pendahuluan Pak Haji, latar belakang. Ya, terus bawah. Ya, jangan cepet-cepet, Bu. Ya Pak Haji. Oke, terus bawah dikit. Rumusan masalah. Dan masalah. Apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan aktivitas belajar pada materi hukum bacaan mat lazim muhafaf kilmi? Oke, mantap. Terus yang kedua. Apakah penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hukum? Tujuan umumnya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada materi hukum bacaan. Tujuan khusus untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran. Oke, terus boleh masuk. Manfaat hasil penelitian bagi siswa. Oke, lanjut. Siswa, guru, bagi kepala sekolah madrasah atau bagi sekolah boleh. ya. Untuk kajian teoritis, yang pertama belajar, pengertian belajar Pak Haji. Iya, jadi langsung aja belajar gitu ya. Oh, kajian Iya. teoritis ya. Iya. Itu ya. Nah, Itu, yang Bu. satu A ya Pak Haji. Iya. Jadi kalau Ibu mau menggunakan itu satu boleh, tapi di A-nya itu berarti bukan kajian teori ya. Tapi ya, langsung Pak. aja. Belajar. Nanti kan di Berarti bawah yang kan ini pengertian ini, belajar, aktivitas belajar. Oke, itu kalau Ibu mau menggunakan nomor 1 nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan B juga boleh. Oh Ya. ya, Pak Haji. Jadi kalau habis B itu apa tuh? Satu berarti. Ya. Ya Pak Haji. 1, pengertian aktivitas belajar. Kemudian ini 2 ya Pak Haji. Ya. Kedua. Kemudian
Yang ini 3 indikator. Iya. Ya, jadi nanti bisa jadi Ya, Pak Haji. indikator untuk membuat instrumen. Ya, Pak Haji. C, hasil belajar. Oke. Kemudian hasil belajar. Ini nomor 2. Nomor 3. Yang selanjutnya modal pembelajaran Pak Haji, D. Iya. D. Modal pembelajaran nanti saya edit lagi Pak Haji. Iya. Kemudian modal pembelajaran discovery learning. Iya. Dan di sini 1. Pengertian discovery learning. Kemudian karakteristiknya. Yang selanjutnya langkah-langkah pembelajaran Pak Haji. Langkah Ya, pembelajaran. oke. Discovery ya. Ini yang saya masih bingung. Yang selanjutnya nih Pak Haji. Pemahaman Ya. tentang tajwid, tentang materi dalam judul ini Pak Haji. Oke. Apa Jadi itu? Ibu ketika ingin memasukkan boleh di situ, Bu. Oh ya Pak Haji. Ya. Karena itu adalah bagian karakteristik di Al-Qur'an. Iya Pak Haji. Kemudian yang selanjutnya penelitian yang relevan Pak Haji. Oke. Ini saya ngambil yang judulnya mirip aja nih Pak Haji. Penerapan Ya, nggak modul apa-apa. pembelajaran ya. Untuk meningkatkan Oke, hasilnya sudah ditampilkan. ya Pak Haji. Ini Ya, semua. oke. Yang kedua juga begitu Pak Haji. Penerapan model pembelajaran discovery learning. Upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa kelas di Muara Jambi. Ini juga 2 nih Pak Haji. Nomor 2. Yang berikutnya kerangka berpikirnya Pak Haji. Saya coba ini buat bagan seperti ini. Yang kondisi Ya, awal. oke, masuk. Ya Pak Haji, ini meningkatkan aktivitas dan hasil belajar materi hukum bacaan seterusnya. Kondisi akhir. Sudah ini Pak Haji? Ya, oke. Ya. Hipotesis. Hipotesisnya berdasarkan kerangka berpikir di atas, penerapan model pembelajaran discovery learning pada materi hukum bacaan dan seterusnya dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 9 semester 1. Oke. Yang kedua, penerapan model pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 semester 1. Masuk. Selanjutnya yang di bab 3 nih, Haji metode penelitian. Ini rencana saya akan meneliti di kelas 92 untuk semester ini dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 29 September. Nah, saya boleh tanya sedikit nih Pak Haji? Ya, silakan Bu. Untuk siklus itu kan satu siklus 2 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama misalnya pekan ini, untuk pertemuan kedua itu apakah lanjut pekan depan atau boleh di pekan yang berikutnya itu Pak Haji? Ini untuk siklus. Oke, baik. Pada dasarnya boleh Bu. Tapi kenapa harus dipisah gitu ya? Jadi kalau itu kelihatan nanti waktunya semakin panjang gitu. Jadi lebih baik dalam satu siklus itu pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu bisa nyambung. Ya, Pak. Ya. Jadi minggu ini pertemuan 1, minggu depan pertemuan kedua. Berarti nanti dari siklus 1 ke siklus 2 itu juga bisa berjeda itu Pak Haji? Misalnya boleh. Ya, tapi sekali lagi akan lebih bagus kalau nyambung terus. Kenapa? Ketika ada jedanya untuk apa ini? Kenapa antara siklus kedua pertemuan kedua siklus pertama dengan pertemuan pertama siklus kedua itu kan mesti ada seminggu kan Bu ya? Ya, Pak Haji. Karena mata pelajaran kita seminggu sekali. Ya, Kan Pak Haji. waktu seminggu ini bisa kita gunakan untuk apa? Kegiatan perencanaan. Ya. Ya, perencanaan siklus berikutnya.
Ya, Jadi usahakan ini akan nyambung terus. Kenapa? Kalau kita nunda-nunda, artinya mundur, minggu depannya ada lagi. Kegiatan minggu depannya itu apa? Saya khawatir minggu depannya itu merancang materi yang akan kita ajarkan pada minggu yang akan datang. Dan biasanya kadang-kadang saya pernah melihat diajak peserta, yaitu untuk ngecek kelas. Ternyata setelah belajar saya keluar, saya tanya siswa, materi itu kemarin sudah diberikan belum? Sudah Pak. Oh berarti nakal, ini pengulangan materi untuk siklus, nggak boleh. Ya, ya Pak. harus benar-benar disiapkan dengan matang. Itulah kenapa ada perencanaan yang dibangun, Bu Rida. Ya, saya Pak Ji. Oke. Ya berarti baiknya lanjut Pak Ji ya. Iya. Ya Pak Ji. Terima kasih Pak Ji. Saya lanjut Pak Ji. Untuk Iya, lanjut tempat dulu. penelitian ini di MTS 1. Kemudian subjeknya ini kebetulan di MTS ini kelas khusus Pak Ji. Satu kelas itu khusus perempuan. Kemudian yang kelas berikutnya khusus laki-laki. Jadi ini di kelas khusus perempuan nih saya ambil Pak Ji. Oke. Ya. Untuk selanjutnya prosedur penelitian ini ada kita di awal dengan perencanaan dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, refleksi, dan observasi dan refleksi. Ini merencanakan ini semua tentang RPP, kemudian LKS, instrumen, dan lain sebagainya. Kemudian di pelaksanaan itu nanti insya Allah karena kita masih daring, kita tetap menggunakan e-learning dan WA karena hanya media itu saja. Mungkin sekali-kali saya mungkin bisa juga dengan Google Meet jadi pertemuannya untuk pelaksanaan. Kemudian untuk pengamatan observasi ini nanti ada observer atau kolaborator yang akan menemani nanti ketika saya penelitian. Kemudian direfleksi, nanti di sini kegiatan di akhir siklus, di hasil. Kemudian untuk menentukan untuk siklus keduanya nanti dari hasil refleksi ini ya Pak Ji. Kemudian yang berikutnya teknik dan alat pengumpulan data. Untuk tekniknya di sini teknik pengumpulan data di sini ada tes, kemudian observasi, angket, dan wawancara. Kemudian alat pengumpulan datanya di sini instrumennya menggunakan lembar observasi, soal tes, dan angket dan wawancara. Kemudian analisis data di sini saya pakai untuk pengumpulan data, observasi keaktifan siswa, motivasi dan hasil belajar nih pagi untuk pengumpulan data. Pemaparan data, nanti mungkin nanti ada tabel-tabel terus untuk menghitung rata-rata presentasi juga dari aktivitas dan hasil belajar nanti. Untuk indikator kinerja, karena sini indikator keberhasilan kualitas proses pembelajaran minimal baik. Indikator ini untuk tujuan umum dan tujuan penelitian. Kemudian indikator keberhasilan motivasi belajar minimal baik. Indikator keberhasilan hasil belajar secara klasikal minimal 75% dari jumlah siswa yang memenuhi kriteria KKM atau 70. Mungkin ada perbaikan, Pak Haji? Cukup sekian, Pak Haji. Sudah selesai, Pak Haji. Oke. Saya, Pak Haji. Indikator kinerja.
Mungkin ada yang perlu Oke. diperbaiki dari sini tadi. Ya, indikator keberhasilan kualitas proses pembelajaran minimal baik itu Ibu harus jelas. Jadi berapa persen dia yang berada di baik, Bu? Ya. Sama ketika di bawah Ibu menunjukkan 75%, di sana Ibu target saja yang untuk keberhasilan itu apa? Bukan kualitas proses pembelajaran, tapi arahkan ke apa? Aktivitas belajar, Bu. Oh, aktivitas ya Pak. Ya, aktivitas pembelajaran ya. Aktivitas. Ya itu tetap, Bu, ya. Oke, kualitas aktivitas pembelajaran bukan proses. Nah, kualitas aktivitas pembelajaran tadi itu ya. Aktivitas pembelajaran ya. 80% ya. Dalam kategori baik. Ibu tata bahasanya mirip dengan yang di 2, Bu. Oh ya, Pak. Ya kan? Kalau yang di 2 itu kan Oh ya. kan ketuntasan klasikalnya kan, keberadaan klasikalnya 75% dari siswa yang memenuhi kriteria KKM-nya 70. Oke, gitu Bu ya. Saya Pak Ji. Oke, saya kira sudah masuk. Ibu tinggal maniskan yang di nomor 1, Bu ya. Saya Pak Ji, makasih banyak Pak Ji. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama Bu Rida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, tahan Pak Sufyan. Ya, silakan Pak Jubir. Iya. Pak, saya sebentar, saya masih buka file saya, Pak. Saya sebetulnya belum mau tampil, cuman kelihatan saya punya agak sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Tapi sebentar saya buka, Pak, sebentar. Sambil menunggu saya buka, mungkin ada kawan-kawan yang mungkin komunikasi dengan beliau, Pak. Coba saya buka sebentar. Silakan Pak Askar atau Pak Sufyan. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Sufyan. Ya, izin share screen Pak ya. Ya. Hai Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini judul saya Pak sesuai dengan tinjauan makalah ilmiah yang kemarin sempat ini, karena memang itu kami wacanakan untuk IPTK-kan. Jadi penerapan model Flip Classroom untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Gimana Pak? Jadi dari judulnya Pak. Judul oke, semesternya aja Pak. Dihapus. Semesternya, oh di situ, oke. Ya. Jadi maksud saya semester itu samping kelas Pak. Oh iya. Ya, Ctrl X, pindahkan di IPA 1. Ya. Oke. Ya, nanti saya perbaiki Pak. Ya, sudah oke. Nah, pendahuluan. Memang ada beberapa kutipan yang kemarin masih kami ambil dari blog, itu rencana saya perbaiki Pak, sudah saya kasih tanda. Insya Allah akan saya perbaiki, ini latar belakangnya. Oke. Nah, sampai pada rumusan masalah Pak. Coba. Apa dapat meningkatkan aktivitas belajar? Oke, nomor 1, yang nomor 2. Oke. Tujuan. Nah, oke, tujuan lewat terus, Pak. Manfaat bagi siswa, guru, dan bagi madrasah. Oke. Terus bab 2, ini kajian teori. Jadi ada 3. Yang pertama tentang aktivitas belajar, kemudian tentang hasil belajar. Ini masih hasil belajar. Kemudian tentang blended learning, karena di classroom itu bagaimana. Nah, di bawah blended learning baru ada flip classroom, Pak. Oke. Ini kajian teori semuanya. Ini masih
Saya tahu di bawah. Saya langsung aja Pak ya. Ya, oke. Ini kajian teori semua, sintaks, classroom. Nah ini yang saya kan pakai bantuan Google Classroom nanti Pak. Ini sedang saya usahakan untuk cari rujukan-rujukannya Pak. Ini masih saya tandai. Kemudian penelitian yang relevan mohon Pak dikoreksi ini satu. Oke. Yang dilakukan oleh Madi Lampuyang volume 8, oke. Untuk mendiskusikan penerapan flip classroom untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Oke, nggak apa-apa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, rata prestasi. Oke. Kemudian yang kedua yaitu jurnal tadi Pak ya. Oke. Ya, jurnal. Oke. Ini juga dari itu. Oke. Iya. Terus tiga jurnal juga ini. Iya. Sekolah Fit Unimed Vol 5 Juni. Oke, baik. Bagus Pak. Nah, kemudian kita simpulkan di bawahnya Pak berdasarkan hasil penelitian tersebut. Itu memperkuat penelitian yang berjudul yang kami angkat. Nah, terus di kerangka berpikir nih Pak. Iya. Kerangka berpikir, apa perlu tambah narasi atau cukup begini aja Pak? Baik. Kalau Bapak merasa dengan bagan cukup Pak. Tapi kalau Bapak ingin menambahkan narasi enggak apa-apa. Jadi memang gini Pak. Jadi ada orang itu gaya orang itu menulis dengan bagan itu sudah puas. Karena apa? Bagan itu sudah menggambarkan dan bisa dibaca orang. Tapi Bapak juga kalau misalkan ingin nambahi, biar semakin yakin, nanti bawahnya tambahi. Dari bagan di atas dapat diterangkan bahwa, itu boleh. Cerita bagan itu Pak. Ya. Ya. Oke. Boleh. Oke Pak. Oke, nanti kami tambahi narasinya. Selanjutnya di hipotesis tindakan, Pak. Oke, yang pertama penerapan model dapat meningkatkan aktivitas. Penerapan model yang meningkatkan hasil. Oke. Terus Ya, masuk tinggal bab 3. disesuaikan Pak ya semesternya Pak ya, jangan lupa ya. Oke. Posisi semester ganjil jangan lupa ya, di sebelah kelas. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke. Metode setting penelitian, waktu 4. Oke, subjek. Kemudian subjek penelitian, prosedur penelitian, siklus. Siklus 1, perencanaan. Oke, kegiatannya itu. Terus Pak. Lembar kerja. Terus membuat instrumen. Oke. Membuat lembar observasi guru dan siswa, oke. Pelaksanaan Pak. Oke. Siap. Oke. Observasi. Oke. Dan refleksi Pak. Ya. Ini refleksi. Oke. Iya. Terus siklus 2. Ya, seperti kemarin masih perencanaan. Oke. Nunggu hasil. Pelaksanaan. Oke, RPP-nya juga nunggu kan. Ya. Oke. Terus observasi. Juga saat pembelajaran sambil menunggu. Oke. Refleksi. Nah, ini refleksi, Pak. Oke, lanjut. Hasil pengamatan dilakukan, oke. Hasil baca siswa, oke. Teknik dan alat pengumpul. Oke. Oke. Terus analisis data. Analisis bisa lanjut Pak. Ya. Indikator kinerja ada masalah Pak? Indikator belajar siswa
klasika mencapai 8 bulan kategori aktif. Oke, kemudian dari semua peserta didik mencapai nilai KKM yaitu 75. Oke, bisa Pak? Oke. Oke. Terus untuk daftar pustakanya ya nanti kami perbaiki Pak sesuai dengan kajian teori rujukan-rujukannya. Ini masih yang ya. Jadi untuk yang jurnal tadi langsung yang ditulis jurnalnya Pak ya. Oh iya. Ya, jadi jangan di lagi penelitian yang relevan ya, itu Pak. Jadi jangan lagi websitenya tapi jurnalnya saja. Ya. Oh, misalkan iya. tadi Ya, menurut penelitian IMADI siapa, judulnya apa, gitu. Ada di jurnal apa. Oh iya. Berarti nama peneliti, kemudian tahun, ya, kemudian judulnya, iya, kemudian jurnalnya tadi Pak. Oh iya, oke Pak. Oke, ya. Bagus sudah Pak Supian. Oke, cukup Pak ya. Untuk Pak Supian. Oke, kasih. siapa tadi Pak Juber? Sudah siap ya, Pak Juber? Siap Pak. Oh ya. Oh Pak Ahyar dulu, Pak Juber sudah siap? Ya insya Allah siap. Oke, silakan. Habis gitu Pak Askar. Ya. Silakan. Sudah Pak. Oke, mantap. Nah, kecil malah Pak. Ya betul. Iya. Pak Juber. Halo Pak. Itu. Maksimumkan dulu Pak. Bagaimana lagi? Tadi Pak Juber klik yang di kiri, harusnya yang kanan. Oke, keluar dulu aja Pak, biar nggak bingung Pak. Stop share screen dulu Pak. Oke, Pak Juber, stop share screen dulu Pak. Iya Pak. Oke, filenya diaktifkan dulu Pak. Filenya Bapak buka dulu. Ya sudah Pak. Sudah kelihatan filenya Pak? Ya. Oke, iya sudah nyambung itu. Nah, mantap. Ya Pak, judulnya Pak. Mata pelajaran siswa melalui model pembelajaran role playing di Manalor tahun. Oke, masuk. Tahunnya jangan disingkat Pak ya. Iya. Iya, oke. Jadi nanti tinggal diperbaiki tulisannya Pak, ukurannya oke ya, ke belakang oke. Nggak apa, terus Pak. Latar belakang, oke. Oke, kondisi di sekolah sudah ada. Top, kan. Oke, upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar sebenarnya pada. Oke, mantap. Ya. Pemenuhan masalah Pak. Iya. Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah utama dalam penelitian ini yaitu apakah melalui penerapan model ya, oke Pak, sekaligus Pak, saya mumpung sambil belajar ini Pak. Tanda baca Pak, yaitu titik 2 atau titik ini. Oh iya. Ya kalau nggak mau itu langsung aja tanda petik ya, atas 2. Nanti diperbaiki Pak. Oke. Terakhir ya tanya. Oke masuk tujuan Pak. Penelitian. Tujuan penelitian. Oke masuk. Untuk mengetahui motivasi ya. Manfaat penelitian Pak. Manfaat. Bagi siswa, bagi guru. Oke, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah ya. Ya, bagi sekolah ada Pak juga. Oke, baik. Lanjut. Kemudian bab 2 Pak.
Iya, jadi itu yang satu itu pengertian, pemahaman dan hasil belajar dengan kajian pustaka, Pak. Itu bab 2-nya masuk daftar pustaka, Pak. Ini hapus Pak ya. Iya, itu jadi nomor 1 itu jadi A. Oke, bab 2-nya apa, Pak? Bab 2. Naik nanti, Pak. Naik, Pak. Naik, Pak. Naik. Lewat. Turun. Turun. Stop. Apa, Pak? Bab 2, Pak? Iya, daftar pustaka, Pak. Kajian pustaka, maaf. Daftar pustaka di terakhir. Maaf. Kajian pustaka. Iya, betul. Sengaja itu biar saya tidak ngantuk itu. Kajian pustaka. Ya, siap. Oke, Siap salah. berarti A-nya itu pengertian, terus yang bawahnya terus, Pak. Nanti diedit aja. Iya. Pak, ini sekaligus saya mau tanya, saya punya barangkali terlalu banyak yang salah. Saya mau sampaikan di sini berkaitan dengan judul tadi ada sebut mata pelajaran, sehingga kemudian di sini saya lebih cenderung sedikit jelaskan tentang karakteristik materi mata pelajaran sosiologi yang ada kaitan dengan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran role playing nih, Pak. Oke, boleh. Oke, terima kasih, Pak. Tujuan pembelajaran. Itu kan tujuan pembelajaran mata pelajaran, Pak. Iya. Ya, ini jadi tujuan pembelajaran sosiologi itu. Iya, Pak. dia masih kaitan dengan karakter tadi, Pak. Oke, terus bawah. Saya masih jelaskan ruang lingkup berkaitan dengan mata pelajaran. Boleh, Pak. Nggak apa-apa. Biar tambah tebel. Kemudian ini baru masuk di model-model pembelajaran. Oke, model role playing. Oke. Ya. Tujuan metode. Oke. Kelebihan metode, Pak. Oke. Saya tidak tampilkan kelemahannya, Pak, seperti penjelasan Bapak Haji tadi kemarin. Oke. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran role playing. Lanjut. Media pembelajaran. Boleh, ya. Hipotesis tindakan, Pak. Iya, sebelum itu hipotesis tindakan apa, Pak? Yang belum masuk, Pak? Penelitian relevan. Oh iya, penelitian relevan. Penelitian relevannya masuk di sendiri, Pak, subbab sendiri, Pak. Penelitian relevan. Di bab 2 masih, Pak. Oh iya, penelitian. Jadi sebelum hipotesis itu, Pak, ya itu sampai klik aja kalau itu pakai F. F-nya berarti penelitian relevan, Pak. Di atas, Pak, di atas hipotesis. Nah, hipotesisnya itu pas F-nya itu di enter aja, Pak. Halo, turun. Nah, itu apa itu Sumarno itu? Nah, terus itu sudah ada penelitian relevan, Pak. Iya, sudah ada. Kenapa? Tadi di sini judul kopnya sudah ada tadi. Cuman saya sebentar, Pak. Ini langkah-langkah pembelajaran. Pak. Turun, Pak. Ada beberapa, saya lupa judulnya kemungkinan ini. Ini penelitian yang relevan ini. Ada beberapa. Iya, itu sudah isinya penelitian relevan itu, Pak. Iya. Iya, ini penelitian relevan. Maaf, tadi punya kopnya yang saya terlanjur tidak pakai nih. Nah, adapun hasil-hasil penelitian itu, Pak. Nah, itu di situ. Iya, ini. Tinjauan hasil penelitian terdahulu yang relevan nih. Iya. Ini, Pak. Iya. Ditebelin, Pak. Iya, oke. Biar nggak bingung nanti. Iya, terima kasih. Kemudian yang di aja dulu, Pak. Kemudian yang ada di hipotesis. Nah, hipotesis, Pak.
Itu di enter aja hipotesisnya, Pak. Di bawahi, Pak. F-nya, Bapak taruh di F, Pak. Ini? Oke. Tulis saja dulu, Pak. Di situ, Pak. Ya. Kerangka berpikir. Enter. Oke. Dan nanti hipotesis tindakan. Nah, sekarang di hipotesis tindakan, Pak. Baru di atas. Hilangkan nih, Pak. Jangan pakai rumusan masalah. Ya. Dari uraian data, iya benar itu. Dari uraian di atas, ya, jangan rumusan masalah. Ya. Iya, dari berdasarkan uraian di atas. Ya. Waduh. Ya, Bapak bukan penulis kalau di sini peneliti. Ya. Peneliti. Terus mana di atas? 1. Penulis ya? Peneliti, Pak. Peneliti. Itu ngapain di lupa? Oke. 1.2 1.2 enter. Nah. Titik 2 enter. Di bawah sini, Pak? Iya, iya itu titik 2 enter. Titik 2 enter. Iya, 1. Iya, yang pertama itu apa? Penerapan model role playing dapat meningkatkan apa? Motivasi belajar saja, Pak. Jangan digabung. Motivasi belajar, Pak. Belajar. Siswa, nah itu lengkap kayak judul, Pak. Kelas IPS berapa, semester berapa, man alor tahun, nah lengkap ya. Yang kedua, ya lengkap kayak judul gitu aja, Pak. Oke, nanti diperbaiki. Kok judul apa? Rumusan masalah pertama. Ya, Pak, siap. Oke, yang kedua, Pak. Itu kan yang pertama tadi motivasi, yang kedua, Pak, hasil belajar. Jadi Bapak ngambil yang ada di rumusan pertama, rumusan kedua, tapi sudah pernyataan positif. Halo Pak Juber? Ya, siap Pak. Jadi yang kedua? Iya sama, penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar. Tadi kan yang pertama motivasi, jadi yang kedua hasil belajar. Oh iya. Ya. Motivasi berarti yang kedua hasil belajar. Ya, ambil mana? Motivasi hasil. Begini Pak. Halo Pak Ji. Oke ya. Hasil belajar siswa kelas semester Iya. Jadi Pak Juber itu sesuaikan dengan apa yang ada di atas di rumusan masalah ya. Iya Pak. Jadi saya ulangi yang pertama, penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ketika mantap motivasi belajar, Bapak di judul kan ada enggak itu bahasa tentang mata pelajarannya. Kalau ada mata pelajaran. Coba dilihat lagi Pak di rumusan masalah, biar nggak jauh Pak. Halo Pak Juber. Iya siap. Buka ke atas, buka rumusan masalah Pak. Di bab 1 tadi Pak. Nah, bawahnya lagi Pak, itu masih judul Pak.
Yang B turun. Nah, lewat. Rumusan naik. Top. Iya. Apakah melalui penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 Ini IPS? kesalahannya di sini, Pak. Jadi itu dipisah, Pak ya. Oke, yang pertama yaitu titik 2 enter, Pak. Kayak tadi udah dibetulin. Enter. Enter 1. Ya, apakah melalui penerapan model role playing dapat meningkatkan motivasi belajar saja, Pak? Hasilnya dihapus. Ya. Motivasi belajar apa, Pak? Siswa Sosiologi. kelas belajar sosiologi. Iya. Ya, siswa kelas itu di Man Alor tahun, semesternya belum, Pak. Kelas 12 IPS semester. Jangan disingkat-singkat, Pak. Lupa nanti, Pak. Agak grogi nih, Pak. Gak usah grogi, ditunggu Bu Ami, tenang aja, Pak. Gak akan ditinggal sama Bu Ami. Baru dilihat sama Bu Lurde aja sudah grogi, Pak Juben. Ya, sosiologi Man Alor tahun. Pelajaran 2020. Udah lewat 2020, Pak. Oke, tanda tanya. 2001, 2000 tanda tanya. Tanda tanya. Enter. Yang kedua berarti, Pak, di copy yang atas tinggal diganti. Motivasi diganti hasil belajar. Ya, oke, tahan Pak Juber. Inilah Pak sebagai dasar kita membuat hipotesis. Jadi kalau Bapak bahasa rumusan masalah seperti itu langsung ditembak apa? Mulai penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi belajar siswa itu sampai tahun itu. Ya, itu jadi hipotesis pertama. Ya, hipotesis pertamanya Pak, penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan motivasi belajar sosiologi siswa kelas, dan seterusnya. Yang kedua, hipotesis keduanya, penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa kelas 12 dan seterusnya. Jadi membuat hipotesis, Pak Juber tidak usah bingung, ambil saja bahasa yang ada di rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu kalimat tanya, pada hipotesis pernyataan. Siap. Oke, Pak Juber? Iya, terima kasih, Ayah. Oke. Bab 3-nya sudah, Pak Juber? Bab 3 masih kacau semua nih, Pak. Nanti saya perbaiki dulu, insya Allah. Saya ada. Jadi Pak Juber kayak kemarin langsung kirim ke saya gitu Pak Juber, sehingga kan saya bisa perbaikan cepat Pak Juber. Iya, insya Allah ya. Oke. Ya, bisa stop share screen dulu, baru gantian sama teman-teman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Jis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Pak. Sudah bisa dilihat Pak Haji? Ya oke. Siap. Oke. Baik, ini PTK yang saya angkat, upaya peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKN melalui metode pembelajaran brainstorming pada kelas 12 Bahasa MAN 1 Kota Bima semester ganjil tahun pelajaran 2001-2022. Bagaimana Pak Haji? Oke, judulnya Pak ya. Ya. Upaya peningkatan hasil belajar itu jangan siswa. Hasil belajar mata pelajaran. Ya. Upaya peningkatan hasil belajar ya mata pelajaran PKN melalui metode pembelajaran brainstorming pada siswa kelas kelas 12 bahasa semester. Oh, di sini berarti ya. Iya. Kelas 12 bahasa semester. MAN. Itu bisa menggunakan D nggak apa? Langsung juga nggak apa-apa. MAN 1 Kota Bima tahun pelajaran 2001. Oke, lanjut Pak. Terus latar belakang Ji. Ya. Terus. Terus. Kondisi belajar di situ sudah ada, bagus. Data-datanya ada. Ya, peningkatan hasil belajar. Ya. Hasil belajar mata pelajaran PKN itu Pak ya. Terus sesuaikan dengan judul tadi Pak. Upaya peningkatan hasil belajar PKN Oke, boleh dengan judul itu nggak apa-apa. Rumusan masalah satu aja. Terus rumusan. Rumusan masalah udah boleh, nggak masalah. Terus Pak. Ya, Itu tinggal sesuaikan Pak ya bahasanya ya. Ya. Bahasa di judul itu, Terus bawah nggak apa-apa langsung. Bagaimana? Terus teori belajar, B-nya, hasil belajar, Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Metode pembelajaran. Boleh. Metode pembelajaran, baru brainstorming, Terus Pak, masuk. Langkah-langkah pembelajaran. Brainstorming, Terus. Penelitian terdahulu yang relevan ini ya, Ji. Saya mau tanya sedikit ini. Ya. Jadi, apakah? Halo Pak. Halo. Nggak usah pakai terdahulu Pak. Penelitian yang relevan gitu aja. Apa? Menurut Fatma Khaini melakukan penelitian judul. Terus ke bawah Pak. Itu bantuannya media Pak. Ada brainstorming apa enggak tadi Pak? Oh iya ada. Bapak dapat penelitian itu di mana Pak? Di Google Scholar. Iya, itu kan mesti nggak ada Google Scholar, tapi kan ada di jurnal apa itu ya? Oh iya. Ya. Jurnalnya pasti ada Pak. Harus ditaruh aja? Iya, kenapa? Nanti kan masuk daftar pustaka Pak. Bapak nulis
Fatma Kailani dan kawan-kawan 2019 itu boleh sudah. Tapi Bapak kan nanti nyarinya di jurnal apa namanya? Itu di daftar pusaka harus ada Pak ya? Iya, ya. Ya oke, boleh. Terus ke bawah Pak, yang kedua. Iya, Yazid melakukan penelitian penduduk, penerapan, oke. Masuk. Dulu tanya dia dulu Haji. Apakah relevan dia? Kan saya kan ini MAN, tapi yang di penelitian relevan ini SD. Iya, Bisa? baik. Jadi itu kan hanya tingkatannya, Pak. Iya, ya. Yang penting apa metode yang digunakan atau mode yang digunakan sama. Oh, iya, ya. Modelnya kan sama-sama brainstorming. Iya. Tujuannya untuk meningkatkan hasil pembelajaran kan sama. Iya, iya, ya. Iya, jadi jangan melihat dia di SD atau di SMA atau di MTS, Pak. Oke, oke. Oke, kerangka berpikir belum menerapkan brainstorming, hasil belajar siswa meningkat. Oke, masuk. Nah, kalau hipotesis. Nah, metode pembelajaran brainstorming dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN di kelas sekolahnya mana? Oh, iya, ya. Iya, semester ganjil. Tepatnya mana? Semester ganjil, MTS, MAN ya. Semester ganjil. Nah, semester ganjilnya di mana, Pak? Oke, MAN 1 Kota Bima. Sip. Oke, mantap. Bab 3. Setting, set. Oke, terus. Perencanaan Prosedur, tindakan. oke. Terus. Oke. Oke. Indikator kinerja. Benar ini dikatakan berhasil jika ada peningkatan nilai siswa sesuai dengan taraf minimal yang telah ditentukan, yaitu 8% dari siswa yang mengikuti kelas 9 telah mencapai nilai KKM besar 75. Oke, boleh. Ya. Mantap, Pak. Mantap. Ya, tinggal daftar pusaka, Pak Askar. Iya, ya. Ya, jadi Pak Askar di penelitian tadi itu ditulis jurnalnya, Pak Askar ya. Iya, ya. Penelitian Dengan jurnal. Google Scholar-nya. Penelitian jurnal. Iya, itu dari jurnal mana? Dua-duanya dari jurnal tuh kayaknya. Ya. Oke? Cuma itu aja. Oke, semangat Pak Askar. Semangat. Iya, terus lanjutkan MAN 1 Kota Bima. Salam sama teman-teman semuanya. Insya Allah, Ji. Ya, Pak Haris. Oke ya. Iya, ya. Oke. Baik, lanjut teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang lainnya. Bu Vini. Saya Zoom-nya pakai HP, Bu. Bapak. Soalnya laptop saya lagi bermasalah. Insya Allah sebentar saya kirim lewat WA nanti, Bapak. Oke, Bu Nani. Sudah selesai, hanya saya mau tanya. Bu Nani, ini udah berapa hari nggak muncul Bu Nani ini? Diskusinya. Orangnya aja yang muncul. Lagi ruwet di rumah, jadi kan anak saya yang ini enggak. Iya. Lagi ada yang positif saudara saya. Jadi saya Nah, jadi pemegang dia. Makanya saya sering lambat, sering off kamera gara-gara itu dah. Maaf Pak Haji ya. Nanti soalnya. Oke. Pak Edi, halo Pak Edi.
Halo Pak Edi. Silakan Pak Edi, ada yang bisa ditampilkan atau ditanyakan atau dikonsultasikan Pak Edi? Terima, baru sampai bab 2 itu Pak. Bisa ditampilkan? Nggak apa-apa. Ya. Ya silakan Pak Edi, tampilkan, nggak apa-apa Pak Edi. Maaf, saya belum bisa cara menampilkannya bagaimana. Iya, sekarang belajar Pak Edi. Di bawah ada share screen. Filenya dibuka dulu deh Pak Edi. Jadi Pak Edi filenya diaktifkan, kemudian dibuka zoom-nya tadi, kemudian di bagian bawah itu ada share screen Pak Edi. Di bawah tengah warna hijau. Klik aja di sana, nanti tunjuk filenya Pak Edi. Jadi kalau nggak pernah dicoba Pak Edi, nanti nggak bisa share screen Pak Edi. Sekarang dicoba. Ketemu Pak Edi? Filenya udah dibuka dulu Pak Edi. Diaktifkan. Kemudian Pak Edi balik lagi ke Zoom tadi. Kemudian pilih di bawah yang ada warna hijau share screen. Pak sudah bisa share screen? Nah, share screen. Pilih share screen, kemudian ditunjuk filenya. 2 kali klik atau ditunjuk baru di share screen. Anda berbeda tapi kan 22. Oh kesalah itu saya salah atau Halo Pak Edi, bisa ketemu Pak Edi? Oh iya itu ada temennya, dibantu Bu. Iya, udah mulai kelihatan nih, tinggal klik. Baik Pak, ini proposal PTK saya sudah dengar Pak? Ya ini hampir kelihatan Pak. Masih kurang. Double klik aja Pak, klik aja coba Pak. Klik gitu. Nggak mau keluar Pak. Halo Pak. Ya. Suaranya hilang Pak Edi. Oke, stop share screen dulu Pak. Ya. Di kanan atas ada merah, stop. Di stop Pak. Di close.
Di stop share. Ini filenya nggak kebaca, Pak. Buram, Pak. Oke, ditutup aja, Pak. Stop share screen, Pak. Di atas kanan, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Edi perlu berlatih. Nanti Pak Edi filenya dikirim ke WA saya aja, Pak Edi. Halo Pak Edi. Halo Pak Edi. Oh iya Pak. Oke, Pak Edi nanti filenya dikirim ke WA saya untuk saya periksa, Pak Edi. Ya, Pak. Oke, silakan. Halo. Bu Indah mungkin mau ditampilkan, Bu Indah. Sudah. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Indah. Ya. Coba, Tay. Recording in progress. Sudah kelihatan Pak Haji? Belum, Bu? Belum. Iya, double klik, Bu. Oke, kelihatan, Bu? Pak Haji, penelitian saya berjudul Penerapan Model Discovery Learning berbantu lembaga kerja terbimbing untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 7B semester ganjil MTS Negeri 1 Alor tahun pelajaran 2021-2022. Oke, lanjut. Mantap, judulnya masuk. Lanjut. Latar belakang. Oke, terus ke bawah pelan-pelan. Oke, nilai bagus, masuk. Oke. Ini rumusan masalah. Oke, stop. Bagaimana model discovering berbantu lembaga kerja terbimbing dapat meningkatkan aktivitas. Oke. Jangan di-sub siklus, Bu. Ya. Adis belajar kelas 7B semester ganjil MTS Alor tahun pelajaran 2021-2022. Sudah cukup di situ. Oke, Pak. Iya, dalam meningkatkan hasil belajar. Oke, mantap. Tujuan penelitian. Oke, ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Tujuan umum, tujuan khusus boleh. Terus, Bu. Oke, bagi peserta didik, bagi guru. Oke, Ibu. Ibu, halo, Bu. Ya. Tahan, Bu. Bagi peserta didik, Ibu di atas pakai istilah siswa atau peserta didik? Peserta didik. Nah, itu di atasnya itu siswa. Di judul tadi siswa kayaknya, Bu. Coba dilihat judul, Bu.
Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada ya? Ya. Oke. Terus ke bawah, Bu. Rumusan masalah menyebutkan siswa atau ini? Rumusan masalah. Oke, hasil Ya. belajar ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita harus, ya ada peserta didik, kepada peserta didik. Oke. Jadi kita harus konsisten, Bu. Jangan sampai itu nanti menjebak kita. Ya. Ya, jadi kalau peserta didik konsisten ke bawah peserta didik. Oke, peserta didik bagi guru, terus bagi kepala sekolah, bagi sekolah, oke, bagi madrasah, oke. Lanjut, Bu. Kajian pusaka, tahan. Nah, ketika Ibu kajian teori, hanya jangan kajian teori. Ya, langsung aja teori belajar, misalkan Ibu angkat. Ya, belajar itu nanti sudah bisa kajian teori, sudah teori belajar itu boleh. Itu ganti A. Nanti saya perbaiki, Pak. Oke. Belajar, terus aktivitas belajar boleh. Jadi Ibu setelah belajar ada teori aktivitas belajar, Ibu nanti membuat instrumen aktivitas belajar gunakan ini, Ibu ya. Iya, ya. Oke, terus Bu. Pertanyaan saya itu nanti juga dilampirkan ya Pak Haji. Apanya? Itu lembar observasi. Iya. Lembar observasi, catatan observasi itu masuk semua, Bu. Hasil belajar. Hasil belajar, oke. Model pembelajaran. Oke. Nah, ini Bu. Halo, kumpul nggak terlalu banyak, Bu. Naik, Bu. Naik, Bu. Nah, itu Ibu nemukan apa? Naik. Stop. Siswa. Ibu menggunakan apa? Siswa, Bu. Oh, ya. Ya, jadi tolong Ibu nanti dilihat yang kata banyak gunakan siswa atau peserta didik. Daripada nanti Ibu kadung diganti peserta didik, ternyata siswanya banyak, lebih baik yang peserta didik diganti siswa. Ya. Gitu, Oh, Bu ya. ya. Ya, ya. Oke. Itulah kenapa saya tanyakan tadi di situ yang pertama. Oke, terus Bu. Nah, itu banyak siswa itu. Model pembelajaran. Oke, terus. Model discovery. Oke. Ini. Oke, lembar kerja terbimbingnya ada. Terus Bu, bawah. Oke, penelitian yang relevan. Oke, kok A lagi nanti dilihat Bu ya. Dianggarkan oleh Sapari berjudul pendidikan keterampilan melalui model discovery. Oke. Oke, sip. Penelitian yang dilakukan oleh, oke, masuk. Tapi Ibu tolong diingat, penelitian itu diperoleh dari mana ya? Dari jurnal apa itu ditulis, Bu. Jadi yang tidak boleh itu kita menggunakan alamat www-nya itu tidak boleh, tapi langsung jurnal penelitian tentang apa ya, volume berapa, tahun berapa. Gitu Bu ya? Ya. Oke, lanjut Bu ke bawah Bu. Bagus itu udah 3 itu. Nah, jurnal apa ya, ikut ya. Oke. Oke, kerangka berpikir guru belum menerapkan pembelajaran discovery. Oke, aktif boleh. Guru menerapkan model discovery learning. Oke, berbantu lembar kerja. Diduga dengan, nggak usah pakai diduga Bu ya. Ya, aktivitas dan hasil belajar meningkat. Gitu aja, nggak usah bahasa diduga. Diduga itu nanti kan bahasanya hipotesis sebenarnya. Aktivitas. Ya. Di dalam itu Bu, Ibu di bagan itu Bu. Tidak, di bagan itu Bu. Bagannya ini saya screenshot baru saya tampilkan soalnya terlalu besar Pak.
Oke, nanti di bagian itu langsung aja Bu ya. Ya. Aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat, gitu aja. Ya, nanti di bagian yang itu isi itu kondisi akhir. Oke. Dan hipotesisnya berdasarkan berikut ya, maka satu. Nah, penerapan model ini dapat meningkatkan aktivitas. Oke. Dapat meningkatkan belajar. Oke, sudah oke. Sampai bab 2. Oke, lanjut. Bab 3. Setting waktu, tempat, subjek, oke, terus bawah prosedur penelitian. Oke. Dan gambar berikut, mana dia gambarnya? Oke, perencanaan, oke, mantap. Terus ke bawah, Bu. Terus. Pengamatan, oke, terus. Teknik dan alat pengumpul data, oke. Teknik pengumpul data. Ada observasi. Ya. Oke, ada tes. Oke, ada dokumentasi. Alat pengumpul datanya. Data oke, boleh dikembangkan kayak itu. Alat pengumpulnya apa tuh, Bu? Menggunakan apa? Teks cerita. Oke, boleh lah. Terus itu tes itu ya. Oke, terus Bu. Silakan ke bawah. Analisis data. Tes, oke, boleh menggunakan rumus itu rata-rata. Oke. Tuntasan pembelajaran, persentase itu oke. Indikator kinerja. Jadi indikator kinerja dibedakan Bu untuk motivasi aktivitas berapa, kemudian hasil belajar berapa. Ibu pisahkan ya. Meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa setelah diterapkan model discovery sebagai ukuran keberhasilan penelitian, tindakan kelas adalah 1. Itu ya. Itu di atas itu ada Bu. Ya. Oke. Adalah enter. Adalah enter. Ya. Oke, 1 peserta didik 1 itu yang nilai mencapai KKM 68 persen-persennya. Nah, 80% peserta didik ya itu bahasanya gitu Bu. Nah, dihapus saja dulu Bu. Dihapus saja dulu Bu. 1 dari 1 Bu. Oke ya. Oke, boleh di situ Pak ya. Ya. 1, Ibu mau yang pertama tadi aktivitas kan? Ya, aktivitas. Iya, oke. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila Ya. ya. Misalkan 80% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, yang kedua. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila ya lebih dari 80% ya peserta ya mencapai KKM ya, yang ditetapkan. KKM yang ditetapkan berapa, Bu? 68, Pak. Oke, 68.
KKM yang ditetapkan yaitu 68. Oke. Sudah, itu dia bawahnya hapus, Bu. Selesai, Bu. Selesai. Iya, Ibu tinggal memperbaiki beberapa catatan tadi, Bu ya. Ya, ya. Oke. Perhatikan bab 2-nya, Bu. Ya, ya. Oke, stop share screen. Silakan yang mau tanya lagi. Terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Oke, Bu Loeka, sudah itu ada raise hand itu. Tangannya udah begini Bu Loeka. Udah gininya tadi Bu Loeka. Gimana Bu Loeka? Halo Pak Adil Aziz. Gimana Pak Aziz? Sudah dengar suaranya? Aduh, Pak Aziz ini suaranya mahal sekali, no. Kayaknya perlu vaksin. Saya lagi pakai HP, Pak. Laptop saya hang, Pak. Ya? Saya pakai HP, Pak. Laptopnya hang. Iya, besok beli laptop baru, Pak Aziz. Ya, Pak, ya. Orang sudah terima sertifikasi, nggak mau beli laptop baru ini. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, iya. Lembo Ade. Lembo Ade, Pak. Iya. Yun, yang baru kena HP. Kan, saya tutup. Oke, Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu? Oke, nggak apa-apa. Ini efek, kayaknya ini efek ibadah kurban ini. Jadi kebanyakan daging suaranya pada mendelep ini. Pak, saya mau coba, bisa Pak? Oke, Bu Loheka, ditunggu Bu Loheva. Silakan Bu Loheva. Saya tunggu suaranya Bu Lo. Sudah kelihatan, Pak? Oke. Ini Supaya judul peningkatan hasil belajar mata pelajaran pendidikan melalui model pembelajaran kooperatif berbantu WA Group pada siswa kelas. Mantap. Judulnya. Bisa lanjut, Pak ya. Oke. Saya coba buat aspek. Iya, oke Bu. Halo. Ya, Pak. Tahan Bu. Tahan Bu. Ya. Iya. Nah, berarti Ibu ini sudah melakukan penelitian, cuman sistematikanya mengikuti ini sekarang Bu ya? Iya. Iya, jadi kalau proposal Ibu nanti nggak usah nampilkan ini Bu ya. Jadi orang membuat proposal itu belum perlu abstrak. Abstrak tidak ada. Ya, abstrak itu diperlukan apa? Pada saat kita sudah menyelesaikan penelitian, karena abstrak itu adalah ringkasan hasil penelitian kita. Oke, lanjut Bu, nggak apa-apa. Ini di latar belakangnya. Oke. Terus Bu. Ya. Terus Bu. Rumusan masalah. Oke, rumusan masalah. Bagaimana upaya meningkatkan Hasil belajar mata pelajaran pendidikan Bahinu dan Oke, boleh. Boleh ya Pak ya. Oke.
tujuan umum. Oke, lanjut Bu. Ya, tujuan khusus. Oke, lanjut. Manfaat penelitian bagi Lanjut. guru dan guru sekolah. Oke. kajian teori. Kajian teori, langsung A-nya itu belajar dengan kajian teori belajar. Oh, ya. Langsung belajar. Ya, A besar. Oke, ke bawah, Bu. Belajar. Ranah afektif, ranah psikomotor. Oke. Model pembelajaran. Oke. Kemudian. Lebih besar itu. Oh iya, lebih besar sih. Model pembelajaran, baru pembawahnya model pembelajaran kooperatif. Ya. Model pembelajaran. Oke, terus Bu. Bawah. Langkah, oke, terus. Di sini pembelajaran berbantu WA Group. Oke, lanjut terus Bu. Itu kok double A itu. Oke. Pendidikan agama ini. Oke, boleh terus. Penelitian yang relevan. Ini yang kemarin kan ya. Ya, sudah. Nah, itu jurnalnya disebutkan kan ini ya. Bagus. Ada 2 apa aja? Ya. Oke. Kerangka berpikirnya. Nah, itu berarti apa, Bu? Model pembelajaran aktif yang diambil. Oh ya, oke. Kooperatif ya, oke. Oke. Hipotesis tindakan. Udah apa model? Pembelajaran kooperatif berbantu WA Group dapat meningkatkan hasil belajar. Mantap. Sudah ya Pak. Bisa lanjut Pak. Lanjut. Ini di bab 3, setting penelitian. Oke, setting penelitian. Terus. Waktu penelitian. Ini Pak Haji, tadi saya dapat dengar ada teman tanya kalau antara siklus 1 dan siklus 2 itu kalau bisa jangan terlalu jauh gitu. Tapi ini saya masih nanti mau dirubah lagi Pak Haji. Ya. Jadi Bu, di bab 3 yang A itu setting penelitian Bu ya. Di setting penelitian itu ada apa Bu kemarin Bu? Waktu, tempat, dan subjek penelitian. Jadi tolong Ibu sesuaikan di setting penelitian ya. Nanti di enter yang pertama anak A itu berarti 1 waktu. B-nya tempat. Nomor 2-nya tempat. C-nya apa? Subjek penelitian ya Pak. Subjek. Kemudian yang B-nya apa? Itu kan A besar setting, baru B-nya prosedur penelitian. Jadi Ibu jangan paksakan ketika di setting penelitian ini, nggak usahlah terlalu ngambil menurut ini dan lain sebagainya. Ya, karena ketika kita sudah jelas di buku 4 itu sudah dijelaskan setting penelitian A, waktu. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Agustus, September, Oktober tahun 2021 akan diselenggarakan dalam 2 siklus, itu cukup. Ya. Tempatnya, penelitian dilaksanakan di SD apa atau SMP mana. Subjeknya, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7A atau 4A, 4B. SD mana, SMP apa. Yang terdiri dari 30 siswa. Pak. Yang juga 30 terdiri dari berapa laki-laki, berapa perempuan. Itu di setting, Bu ya. Iya. Oke, terus ke bawah, Bu, nanti diperbaiki, Bu. Ini kayaknya saya buat yang gini Pak Haji. Ya, betul.
Oke, terus Mbak, Bu, ya oke. Sip. Itu nggak usah disebutkan absennya, Bu ya. Iya, Pak Haji. Ya, absennya nanti dihilangkan. Kayaknya catatan saya sudah ada kemarin itu untuk dihilangkan, Bu. Iya, Pak Haji. Ya. Oke, variabel oke. Nah, itu nggak usah sebutkan variabel bebas, serikat itu nggak usah, Bu. Ya. Ya. Variabelnya dihilangkan, Pak Haji ya. Ya, variabel-variabel itu nggak ada. Jadi nggak ada variabel penelitian. Ya, ya, mulai itu sudah dihilangkan ke bawah. Ya. Oke, baru prosedur penelitian. Oke, mantap, lanjut. Oke, terus. Oke, terus. Refleksi oke, teknik alat pengumpulan data oke, saya kira ada terus bawah Bu, boleh itu, oke, boleh, oke, analisis data oke, sip, Indikator kinerja. indikator, oke, udah selesai Bu. Ya, berarti saya tinggal perbaiki yang tadi masih. Ya, bab 3 bagian atas itu Bu ya. Ya Pak Haji. Oke. Untuk daftar pustaka ini dapat kemarin. Oke. Terus jurnalnya mana Bu? Nih. Oke, mantap. Ya. Ya Pak Haji, terima kasih banyak. Oke. Sudah bisa ditutup Pak Haji ya? Bisa. Terima kasih Pak Haji. Oke. Oke, jadi teman-teman tolong apa yang sudah teman-teman ikuti di pembelajaran tanyakan. Kalau teman-teman malu dilihat teman-teman ketika di Zoom meeting, kirim aja ke WA saya. Jadi saya selalu mengingatkan apa? Menunda adalah menabung derita. Kenapa kalau ini nggak selesai, misalkan tugas kedua ini nanti nggak selesai, nanti ketika ada tugas lagi. Berarti kan semakin numpuk tugas kita. Oke, saya kira itu sesi kita hari ini. Nanti yang mau tanya by WA, boleh. Ya, jadi kalau teman-teman nulis di Telegram tuh, saya jarang buka Telegram saya. Ya, jadi lebih baik langsung ke WA saya. Jadi kalau WA Telegram itu saya belum tentu seminggu sekali buka, tapi kalau pas kadang buka baru sehari itu saya buka. Oke, saya kira itu dulu sesi kita hari ini teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pembelajaran kita. Dan saya tunggu atensi teman-teman. Ini hari ini sudah saya buka, kalau teman-teman mau ikut ujian silahkan. Sampai kapan? Sampai materi ini ditutup oleh Pak Ngurah. Ya, sampai itu Pak Ngurah artinya untuk materi, karena kita kayaknya sebentar lagi sudah masuk di buku. Ya, berarti kalau sudah di buku, materi ujiannya tutup. Yang penting ujiannya 2 kali. Soalnya cuma 4, saya ingin 100 semua lah. Ngapain susah-susah nyari hidup itu, gampang-gampang aja, yang penting kerja benar. Oke, saya kira itu teman-teman. Kita tetap besok dirancang di kayaknya pagi atau setelah Jumat. Setelah Jumat ya. Pagi, bisa pagi, Pak. Ya. Pagi kalau bisa. Pagi saja, Pak. Pagi, Pak. Ngantuk lah siang itu kita ini. Oke, pagi jam 7 ya. Pagi pembelajaran di sekolah, Pak. Ada jam ngajar, Ya, Pak. saya khawatir teman-teman pagi di sekolah masalahnya. Iya, ada jam mengajar sekolah. Oke, habis Jumatan saja sudah. Iya. Ya, Pak Wahyu, kalau ngantuk itu bagian nikmat orang belajar, Pak. Jadi kelebihan orang dewasa belajar itu ngantuk, tidak diganggu oleh widya suara. Beda dengan siswa, kalau siswa ngantuk itu biasanya dikerjain sama guru. Tapi kalau di pembelajaran orang dewasa itu biasanya yang ngantuk itu kalau suruh tanya cepat jawabnya, Pak Wahyu.
Ya, ada pertanyaan atau ditanya tuh saya Pak, itu biasanya yang ngantuk itu cepat kalau orang dewasa. Tapi kalau anak-anak ngantuk kebablas. Oke, saya kira itu sesi kita hari ini teman-teman. Saya minta tolong biar nggak Bu Rahmi aja untuk nutup Bu Satriawati. Silakan Bu Satriawati menutup pembelajaran kita hari ini. Bu Satriawati, dipersilakan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Selesai. Terima kasih Pak Haji, sampai jumpa Bapak Ibu untuk kegiatan Zoom besok. Selamat sore. Oke, terima kasih Bu.